Salve fratres. Sudah saya tunjukkan dalam video beberapa kali lalu bahwa jawaban MBM itu membuka pintu ke beberapa bidat yang sudah saya tunjukkan, dan live terbarunya dia mengatakan Patrice Allegro belum menjawab pertanyaannya. Pada saya sudah tunjukkan bahwa pernyataannya sudah mengandung bidat. Dia sendiri dengan melakukan live streaming, dia sendiri tanpa sadar telah menegaskan bidatnya. Apa bidatnya? Mari kita bongkar. MBM melontarkan ide bahwa Yesus harus disucikan. Ya, dia seperti tanpa sadar melangkah ke jalur bidat lama yang pernah coba dipaku gereja di abad-abad awal, Doketisme dan saudara-saudaranya. Mengapa? Karena pertanyaan itu jika diurai ternyata memotong dua pilar iman sekaligus, keilahian Yesus dan realitas inkarnasinya. Nah, Doketisme dari bahasa Yunani dokein, artinya tampak. Ini ajaran sesat yang mengatakan Yesus hanya tampak sebagai manusia, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengambil kodrat manusia yang utuh, ya kan? Dalam variasi lain ada kesan bahwa keilahiannya dan kemanusiaannya adalah dua lapisan yang bisa dipisahkan, seolah kemanusiaan itu kurang suci dan harus dimurnikan oleh sesuatu di luar dirinya. MYM dengan berkata Yesus harus disucikan, bukan Maria, secara logika jatuh ke dalam jebakan serupa. Dia memecah kesatuan pribadi Kristus. Konsekuensi pemikirannya bisa dipetakan seperti ini. Yang pertama, Yesus dianggap kekurangan kesucian. Jadi ketika untuk menjadi suci, janin Yesus itu yang tidak suci harus disucikan oleh Roh Kudus katanya. Ya. Ini bertolak belakang dengan teks kitab suci dan ajaran-ajaran konsili kuno, Nicea, Efesus, Chalcedon, yang menegaskan Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, tanpa dosa. Dia adalah Agnus Dei qui tollit peccata mundi, anak domba Allah yang menghapus dosa, bukan yang perlu dihapuskan dosanya. Menurut MYM yang baru saja dalam videonya, dia mengatakan janin Yesus itu disucikan oleh Roh Kudus. Berarti janin Yesus tidak kudus, bukan bahaya. Ya. Dua, menempatkan sumber kesucian di luar Kristus. Nah, ini kalau dia harus disucikan, siapa pelakunya? Roh Kudus menurut dia. Maria, Roh Kudus, ya, dia menunjukkan bahwa Roh Kudus dan bukan Allah Bapa dan bukan Maria. Padahal karena Maria tidak bisa kan. Padahal dogma inkarnasi itu menegaskan bahwa Kristus sebagai putra Allah adalah satu dengan Bapa dan Roh Kudus dalam kesuciannya. Ya kan? Putra Allah tidak kurang kudus dari Yesus. Ya. Putra Allah tidak kurang kudusnya dari Roh Kudus, sehingga Roh Kudus harus kasih sucikan Yesus Kristus itu. Salah Pak Pendeta, bidat. Ya, menyucikan Yesus atau janin Yesus berarti ada sesuatu yang lebih tinggi dari dia, dan ini langsung meruntuhkan iman Kristen itu sendiri. Bidat, ya. Kemudian menyulut kesalahan soteriologis. Bagaimana dunia bisa diselamatkan oleh Sang Penebus kalau Sang Penebus sendiri harus disucikan oleh Roh Kudus? Ya, itu sama saja dengan perahu bocor yang minta menolong kapal karam. Doktrin seperti ini kalau diteruskan melucuti salib Kristus dari daya penebusan, kemudian mengaburkan misteri dari Maria. Dogma Maria Immaculata justru menegaskan bahwa kesucian Maria adalah buah dari jasa Kristus yang akan datang, bukan sumber kesucian Yesus. Dan dengan mengklaim Yesus disucikan, MYM tanpa sadar memberi Maria status yang bukan miliknya. Yesus disuci Maria mengandung dari Roh Kudus. Kan? Menurut MYM itu dia menafsiri sebagai Roh Kudus menyucikan janin yang ada dalam Maria. Ada beberapa Protestan yang mengatakan Roh Kudus menyucikan rahim yang ada di dalam Maria. Apa perbedaannya di mana? Janin itu datangnya dari mana? Ya, janin itu datang dari mana? Jadi periksa baik-baik tubuh Maria, buah tubuh Maria yang sel telur Maria yang menjadi janin itu tiba-tiba suci. Berarti pada saat mana dia menjadi suci? Dia sudah menjadi Yesus dulu baru jadi suci kah? Nah, itu bahaya Pak Pendeta. Sudah tahu di situ. Itu jadinya doketisme. Ya, doketisme. Karena dia jadi manusia dulu, janin, konsepsi entah berapa detik, dia jadi Yesus dulu baru disucikan, bukan? Tapi selama itu pun dia tetap terhubungkan melalui tali pusar. Artinya Yesus tidak pakai tali pusar dengan Maria. Makanannya, kesehatannya, darahnya, jantungnya berdetak dari mana? Kalau bukan dari Maria. Terus Maria yang tidak suci itu kasih itu suci itu Yesus. Putusnya di mana? Kodrat manusia yang mengalir itu. Dari Maria bagaimana ya? Daging Yesus itu daging Maria Pak Pendeta. Tuhan Yesus tidak datang dari surga. Ya. Maka supaya bisa menjadi daging Yesus, Maria lah yang harus disucikan, karena dialah daging itu, yaitu daging kita manusia.
Maria mewakili kita memberikan daging itu supaya Putra Allah bisa berinkarnasi. Begitu. Belum paham? Ya. Inilah kenapa gereja sejak awal menolak segala bentuk pemisahan atau degradasi kodrat Kristus. Kesucian Kristus bukan sesuatu yang diperoleh, itu kodratnya. Dia tidak diisi kesucian, dialah mata air yang memancar. Menyebut Yesus disucikan bukan hanya salah teknis, itu meminjam bahasa bidat kuno, doketisme bercampur aduk dengan adopsionisme, dan membawa umat menjauh dari inti Injil. Immanuel, Allah beserta kita yang murni sejak kekal. Jadi Pak Pendeta berhenti mengajarkan bidat. Terima dogma Maria Immaculata, mau tidak mau.